Bung Sitorus, belum pernah mendengar Anies tidak setuju dengan IKN, ya kan? Tapi begini, ada satu prinsip juga yang harus dipegang oleh setiap pemerintahan yang baru. Dan ini selalu kita kemukakan. Dan itu adalah menjadi koridornya Nasdem ketika memilih Anies. Adalah, dan itu juga dikemukakan oleh Anies, adalah kontinuitas, continuity, sustainable. Jadi nggak boleh terjadi diametral. Ada hal-hal baik yang memang harus dilanjutkan, hal-hal yang tidak proporsional diluruskan, yang tidak stabil yang hilang dikembalikan, yang tidak cerah dicerahkan, kira-kira begitu. Nah, tetapi hukum alam, sunnatullah, gitu kan? Setiap manusia, setiap bangsa, dan di dalam suatu bangsa dan negara itu pergantian kepemimpinan akan terus-menerus terjadi, termasuk kerajaan juga tetap terjadi, apalagi demokrasi. Maka di situ tetap harus ditampilkan perubahan-perubahan. Padahal skema pendanaannya hingga sekarang belum jelas. Hari ini Ketua Bappenas Menteri Perencanaan mengatakan dia tidak tahu lahan ibu kota ini milik siapa atau dikelola oleh siapa. Saya tidak tahu. Waktu ditanya wartawan, Kepala Bappenas yang merancang rencana induknya nggak tahu apa-apa tentang kepemilikan lahan ini. Dia telepon Pak Sofyan Djalil, oh ternyata lah ada lahan si Anu, begitu ya. Saking dipaksakannya muncul rencana menggunakan dana PEN. Padahal dana PEN kan adalah keadaan darurat COVID, bukan darurat ibu kota kan. Nah, jika IKN dipaksakan, boleh jadi akan muncul perpu baru yang membolehkan pemerintah melanjutkan defisit APBN di atas 2% sampai akhir masa jabatan Pak Jokowi 2024. Anies dipojokkan karena dianggap kritik IKN. Warganet ramai-ramai pasang badan. Anies Baswedan lagi-lagi ramai dibicarakan. Belum lama ini, saat menjadi pembicara di Singapura, ia menyampaikan kritik tentang pemindahan ibu kota negara Nusantara. Kritik tersebut membuatnya diserang warganet yang tidak setuju dengan pernyataannya. Menurut Anies, proyek IKN itu minim partisipasi publik. Meski hanya mengkritik proses, sejumlah pegiat media sosial yang diketahui loyalis Jokowi justru memframing negatif. Mereka membahasakan seolah Anies Baswedan menjelekkan negaranya, seperti yang disampaikan Toto Kartaraharja melalui akun Twitternya _Kartaraharja. Sungguh tak beradab menjelekkan pemerintah bangsanya sendiri di forum internasional, tulis Toto. Kartaharja sembari memposting gambar dari berita terkait seperti dikutip dari Fajar Minggu 15 Januari 2023. Cuitan itu pun ramai dibahas warganet. Banyak yang ikut-ikutan memanfaatkan cuitan itu dan hendak menyudutkan Anies Baswedan. Meski demikian, banyak pula warganet yang membela kritikan Anies. Pasalnya, Presiden Jokowi beberapa waktu lalu telah menyampaikan bahwa pemerintah juga butuh kritikan. 1. Right is my country tergantung pada konteksnya. Miss, dalam perang lawan negara lain saat normal, right is right, wrong is wrong. 2. Anies Baswedan bicara bukan sebagai pejabat negara, tapi warga negara seperti LSM yang kritik HAM di Indonesia, seperti juga media yang beritakan negatif. Balas akun Midang Stay. Wrong is my country. Jadi kalau keputusan pemerintah salah, kita rakyatnya cuma bisa nerima. Hebat kali ini buzzer pemerintah. IKN itu keputusan pemerintah dan bukan keputusan rakyat. Jadi pantas-pantas saja dikritik. Susah sih buzzer ini modelan yang gak suka tuannya dikritik, tulis akun _Dre. Kalian sudah baca beritanya belum? Kok langsung maki-maki Pak Anies begitu? Ada, kalau kalian pintar, kalian akan mencari sumber berita yang digambar ini. Jangan sering-sering kemakan hoax deh. Padahal yang dikritik Pak Anies adalah prosesnya yang gak melibatkan civil society dan proses. Cuap akun _BC. Kau pikir dengan mendukung membabi buta semua kebijakan pemerintah membuat moral dan intelektualitasmu sempurna? Tidak.
Yang ada kau hanya kehilangan Bildung sebagai manusia paripurna, ujar warganet lainnya. Otakmu perlu dibenerin, itu bukan menjelekkan pemerintah sendiri, tapi mengkritik pemerintah yang arogan dan budek gak mau dengar suara rakyat. Kalau di dalam negeri pemerintahnya budek, ya satu-satunya jalan dikritik dari luar negeri agar masyarakat dunia tahu seperti apa rezim ini, ketus lainnya. Dikutip dari fajar.co.id, bakal capres Partai Nasdem Anies Baswedan mengkritik proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Menurutnya, proyek IKN sangat minim proses politik dan partisipasi publik. Contohnya, pembentukan ibu kota baru di Kalimantan sangat minim proses politik dan juga sangat minim keterlibatan atau partisipasi publiknya, kata Anies di acara diskusi panel lembaga ISEAS Yusof Ishak Regional Outlook Forum 2023 di Singapura, seperti dilansir dari Fajar Minggu 15 Januari 2023. Meski begitu, Anies menilai Indonesia beruntung memiliki gerakan civil society yang giat dan bersemangat. Selain itu, aktivitas pers dan warganet di ranah media sosial juga turut mengawasi setiap proses penyelenggaraan pemerintahan. Saya tekankan, beruntung kita ada gerakan civil society yang giat dan bersemangat. Begitu pula kebebasan berekspresi dari pers dan juga warganet yang sangat aktif di media sosial sebagai penjaga demokrasi kita, paparnya.